Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa TVRI Sumatera Selatan, Sobat Cuko. Kembali lagi bersama saya Dwiki Adi Putra di Cuko Cerito untuk Kaula Muda by TVRI Sumatera Selatan. Gimana kabarnya pemirsa TVRI? Hari ini saya udah kedatangan bintang tamu, masih muda, ganteng. Ini menjadi ikonnya dari BKKBN ya, yaitu menjadi Duta Genre Sumsel tahun 2024. Di studio sudah hadir bersama saya Muhammad Akbar Amanta. Assalamualaikum Akbar. Waalaikumsalam Kak, salam kenal. Salam kenal, wah ini Akbar ya, ganteng, tinggi, cocok mau jadi duta ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Akbar keseharian masih kuliah sekarang Bar? Alhamdulillah Kak, kebetulan masih kuliah semester 4 di UIN Raden Fatah Palembang. Iya. Jurusan apa Bal? Jurusan psikologi kebetulan Jurusan Kak. Psikologi, luar biasa. Adalah sedikit nyambungnya sama BKKBN. Nyambung sama Duta Genre ini ya, gitu ya. Nah tadi di tahun 2024 nih Akbar memilih untuk ikut lah ya ke ajang pemilihan Duta Genre. Nah untuk yang ingin saya tanyakan Bar, masih muda kok pengen nih masuk ke duta-dutaan, Duta Genre pula. Iya. Gitu. Oke. Kalau misalnya kakak nanya nih Kak ya, kenapa Akbar berminat di bidang Duta Genre ini sendiri? Yang pertama Akbar tuh mencari tahu dulu Kak, kira-kira awalnya genre ini bergerak di bidang apa sebelum Akbar memutuskan untuk ikut di genre ini sendiri. Nah ternyata genre ini tidak seperti yang orang tahu Kak, yang cuman menyebarkan edukasi atau informasi-informasi tentang KB. Bukan hanya itu. Nah melainkan tentang bagaimana cara kita menjadi remaja yang terencana atau merencanakan kehidupan kita secara terencana dari sekarang, dari sedini mungkin sampai kita berkeluarga, sampai kita tua nanti. Jadi Kak, bagaimana cara kita merencanakan hidup kita itu sangat penting, yang pastinya untuk diri kita sendiri, dan bagaimana cara kita mengedukasi orang-orang di sekitar kita Kak. Itu sih yang buat aku tertarik untuk ikut Duta Genre. Berarti memang Akbar ini sudah merencanakan Iya, kehidupan benar sampai nanti sudah berkeluarga Iya, berarti benar gitu. sekali, Kak. Nah, untuk masuk ke Duta Genre sendiri, Pak. Untuk Duta Genre ini memang dikhususkan untuk mahasiswa atau boleh anak SMA ataupun untuk sampai yang udah kerja atau ada gimana untuk daftar? Oke Kak, kalau Duta Genre sendiri kan itu khususnya untuk remaja ya Kak, dibuka untuk umum, untuk seluruh remaja. Itu dimulai dari umur 18 tahun sampai 24 tahun. Jadi yang masih adik-adik SMA yang udah merasa dia pede nih, jangan takut teman-teman. Yang udah umur 18 tahun dan sampai 24 tahun itu semuanya bisa daftar di Duta Genre. Daftar. Nah, berarti akan daftar tak bisa lagi. Waduh, bener Kak. Udah gak bisa. Oh, berarti itu 18 sampai 24 tahun. Iya. Nah, untuk pemilihan ini sendiri, Bal, apakah memang ada kriteria khusus nih selain umur? Oh, berarti memang harus paham terhadap dari Duta Genre ini bagaimana, ataukah sudah paham dengan program-program pemerintah, atau ada hal lain nggak? Oke, benar sekali Kak. Memang selain umur ya Kak, dari umur 18 tahun sampai 24 tahun itu yang pastinya banyak tahapan-tahapan pengujian Kak untuk kita bisa masuk ke Duta Genre Sumsel ini sendiri. Yaitu salah satunya mungkin kita ada namanya itu pemilihan Duta Genre Sumsel itu diadakan dalam 1 tahun sekali. Nah dalam pemilihan itu banyak sekali tahapan-tahapannya, mulai dari registrasi administrasi, bagaimana kita mengolah data kita dulu Kak untuk memberikan informasi tentang diri kita terlebih dahulu. Terus bagaimana cara kita menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai materi-materi genre. Terus kita wawancara secara umum dulu akan diri kita. Dan masih banyak lagi sih Kak sebenarnya tahap-tahapannya kalau mau diceritain satu persatu. Nah mungkin itu salah satunya saja, dan ada juga tahapan yang paling seru menurut Akbar pada saat Akbar pemilihan Duta Genre itu ada karantina namanya Kak. Karantina selama 4 hari, dan itu banyak tantangan-tantangan atau pengalaman baru lah di hidup Akbar itu Kak. Oke, berarti selama karantina itulah kita menjadi lebih dekat ya dengan bener. apa itu Duta Genre. Dan dididik kan juga yang pastinya. Dan dididik juga. Nah selain itu yang persiapkan apa Bal? Mungkin public speaking kah, ataukah tentang pengetahuan kita terhadap Duta Genre kah?
atau gimana? Oke, kalau yang harus dipersiapkan itu yang pastinya mental dulu sih Kak, yang paling Wah, penting. ini Ya kan? dia. Iya, iya. Karena juga ya kalau kita nggak punya mental susah itu Kak. Karena kalau kita punya mental, kita punya keberanian untuk kita maju, untuk kita memilih keputusan untuk masuk ke dalam duta genre sendiri, itu insya Allah semuanya ngikutin sih kalau menurut Akbar ya. Karena yang pertama itu mental yang pastinya Kak, dan harus diiringi dengan materi yang pastinya materi tentang genre sendiri, mulai dari narkotika, seks pranikah, dan pernikahan dini, dan tentang pencegahan stunting nggak maksudnya Kak. Dan salah satu program unggulan genre sendiri kan adalah pencegahan stunting Kak. Nah, jadi di situ kita harus menguasai banyak sekali materi mengenai tentang genre ini sendiri. Bagaimana cara kita menjadi generasi yang berencana. Karena kepanjangan dari genre sendiri kan adalah generasi berencana. Nah, jadi selain mental kita juga harus pintar berbicara. Bagaimana cara kita menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan. Dan di situ juga kita lihat Kak, dinilai bagaimana ketika kita jadi speaker atau jadi pemateri di depan umum, bagaimana cara kita menyampaikan itu dan audiens kita itu ngerti Kak. Karena tujuan dari duta genre sendiri adalah untuk mengedukasi atau menyebarkan informasi tentang terkait ilmu keluarga berencana itu sendiri. Oke, nah berarti mental sama public speaking, komunikasi, materi. Oh iya, berarti memang duta genre ini menjadi perantara berarti ya, Bar ya. Benar. Perantara, tangan, penyambung tangan, penyambung lidah ya, penyambung tentang lidah. informasi-informasi mungkin untuk masyarakat yang belum mengetahui tentang keluarga berencana tadi gitu ya. Sekali, Kak. Ini dengan ada duta ini diharapkan untuk bisa menjadi informasi lah ya, terutama dengan generasi muda nih, ya kan? Benar. Nah, saya tertarik dengan yang kata Akbar tadi terkait narkotika, seks bebas, lalu ya mungkin kenakalan remaja lah ya, perilaku resiko lah ya, akan sampai ke perencanaan nanti untuk berkeluarga. Nah, untuk ini sendiri, Bal, apakah yang menjadi poin-poin penting untuk dalam duta genre ini? Ya, benar sekali Kak, itu sangat penting ya yang pastinya, karena seperti yang kami punya sendiri, genre itu ada salamnya Kak, namanya salam genre. Nah, ini juga ada ya. Kalau teman-teman bisa lihat di sini ada salam genre. Nah, di sini ada artinya teman-teman. Jadi salam genre ini adalah nol, maksudnya tidak, untuk yang pertama itu pernikahan dini, seks pranikah, dan nabza atau narkotika. Nah, jadi katakan tidak untuk tiga poin ini. Jadi pertama seks belum nikah, pernikahan dini, ya, seks pranikah, dan narkotika. Ini namanya triad KRR teman-teman. Triad KRR. Nah, tuh ya dapat ilmu tuh. Jadi salam genre sendiri tuh punya artinya sendiri teman-teman. Bukan sembarangan kita membuat istilah gini. Mungkin apa gitu. Oke, kan orang tahu Iya, benar. Jadi duta genre sendiri itu adalah salah satu yang berfokus pada pencegahan akan perilaku tiga perilaku beresiko ini sendiri Kak, gitu. Ya, pernikahan dini, seks pranikah, dan juga narkotika. Iya, benar sekali. Berarti Bar untuk cara mensosialisasikan 3 poin ini ya, Akbar selaku duta genre dan juga teman-teman ya. Ada berapa sih duta genre dalam satu tahunnya? Satu angkatan itu 12 pasang, 24 orang gitu. Berarti kan banyak nih ya duta genre untuk mensosialisasikan lah ya tentang poin 3 poin tadi. Nah, untuk hal ini apa yang sudah dilakukan? Oke, yang pastinya Kak, kami sebagai duta genre sendiri harus yang pertama tadi menguasai tentang informasi atau materi genre sendiri. Itu jadi kira-kira kalau misalkan di lingkungan kita ada yang bertanya terkait tentang apa sih itu genre, apa sih itu cara kita pencegahan narkotika, itu minimal kita udah tahu, kita udah bisa mengedukasi ketika orang-orang di lingkungan kita bertanya kepada kita. Nah, tapi duta genre tidak cukup sampai di situ Kak, karena duta genre sendiri itu dia mengedukasi ke setiap kabupaten. Jadi Sumsel ada 17 kabupaten. 17 kabupaten yang ada di Sumsel itu kami edukasi Kak. Jadi bagaimana cara kita mencegah narkoba, mencegah seks pranikah, dan mencegah pernikahan dini. Nah, itu kami selalu mensosialisasikan dalam waktu berkala. Jadi selama 1 tahun itu kami harus berkeliling dalam 17 kabupaten untuk mengedukasi terkait hal tersebut gitu Kak. Nah, berarti dari duta genre inilah yang akan turun ke 17 kabupaten kota di kota Palembang gitu. Jadi kami itu berbarengan sama BKKBN, bagaimana cara kita
memberikan edukasi dari dibarengkan sama BKKBN. Jadi kita itu punya misi yang sama gitu Kak. Misi yang sama untuk memberikan dampak-dampak kepada masyarakat. Iya, masyarakat, remaja, iya remaja dan teman sebaya gitu Kak. Jadi bagaimana cara kita memberikan informasi tersebut, dan kita juga berharap remaja yang telah kita berikan informasi itu juga bisa menjadi fasilitator. Jadi ketika kita kan di kabupaten itu perwakilan kan Kak, tidak semua remaja akan berkumpul. Nah, tapi ketika kita udah menyebarkan informasi itu, kami harap remaja yang telah mendengarkan edukasi dari kami, dia juga bisa memberikan informasi kepada teman-teman sebayanya juga gitu Kak. Okay. Nah, lalu ini menjadi apa ya, salah satu program dari Duta Genre ya, untuk turun ke 17 kabupaten kota di Sumsel. Untuk mensosialisasikan 3 poin tadi kepada perwakilan remaja-remaja. Nah, tanggapan dari remaja-remaja di 17 kabupaten kota ini gimana, Bar? Oh, kalau kita bahas tentang tanggapan sih Kak, yang pastinya selama Akbar ngejabat ya Kak, ngejabat dan memberikan informasi itu sangat welcome Kak. Sangat welcome sekali karena Akbar melihat respon mereka pada saat Akbar menyampaikan informasi tersebut, mereka welcome, mereka menerima dengan baik dan mereka bersemangat akan menyampaikan hal tersebut kepada teman-temannya gitu Kak. Karena juga Duta Genre ini sendiri, dia di bawahnya lagi ada nama PIKR Kak. PIKR itu adalah suatu komunitas yang itu di bawah Duta Genre. Nah, itu tuh membahas tentang sama kayak kami menjelaskan tentang edukasi remaja, dan mereka ada suatu komunitas untuk penyambung lidah kami sekali lagi Kak. Jadi dari setiap kabupaten kami sudah menyampaikan, dan PIKR itu yang bertanggung jawab untuk menyebarkan semua informasi itu kepada remaja-remaja yang ada di kabupatennya gitu Kak. Oke, berarti komunitas PIKR ya? Iya, PIKR. PIKR ini ada di 17 kabupaten kota? Iya, ada Kak. Malahan di setiap kabupaten itu lebih dari satu. Ada yang PIKR kecamatan malah. Oh, sampai tingkat kecamatan iya, ada? Iya, benar Kak. Tuh pemirsa TVRI ya. Jadi untuk di daerahnya tuh kalau kalau di Palembang sendiri udah tersebar banyak sekali Kak. Ya. Mungkin kalau untuk di kabupaten kota ya, mungkin masih ada yang bingung nih, aduh mau gimana ya nyari tahu tentang pernikahan dini ataupun tentang narkotika dan juga tentang seks pranikah tadi, boleh tuh ya untuk datengin atau hubungin dari Duta Genre ataupun dari PIKR-nya langsung kayak gitu kan. Nah, lu Bar, selain sosialisasi ke 17 kabupaten kota, apa saja yang dilakukan dalam rentang satu tahun lah ya, dalam jabatan Akbar ya selaku Duta Genre perangkatan, itu apa aja yang dilakukan, Bar? Oke, kalau kegiatan kami sendiri tuh pastinya banyak ya Kak, mulai dari mubes, inaugurasi, dan kemarin ada acara santunan Ramadan gitu Kak, semacam itu. Nah, itu banyak sekali yang sudah kami lakukan, dan itu lagi-lagi tujuan kami untuk memberikan dampak kepada lingkungan sekitar kami. Jadi santunan itu bagaimana cara kita peduli terhadap lingkungan kita, dan yang pastinya tujuan utama dari BKKBN itu adalah menyebarkan informasi sih Kak, dan memberikan dampak agar kalau kami nyebutnya itu memberikan vitamin genre Kak. Vitamin genre. Iya, keren namanya. Vitamin genre. Vitamin G. Iya, vitamin genre agar orang-orang tahu dan bisa terhindar dari perilaku-perilaku berisiko tadi. Nah, dan juga untuk Akbar sendiri itu kan Kak, kebetulan kemarin jadi pemenang di Genre Sumsel. Nah, sekarang mungkin Akbar lagi prepare Kak untuk mengikuti Duta Genre Nasional. Oh, jadi ini ada tingkatan nasional juga? Iya, dia tuh mulai dari kabupaten, Palembang, provinsi sampai ke nasional gitu Kak. Dan yang dikirim ke nasional itu adalah pemenang dari provinsi. Nah, apakah ada misi khusus yang nanti akan Akbar bawa? Iya. Atau advokasi dari Sumsel ke nasional? Kira-kira apa Bar yang dilihat dari masyarakat anak-anak muda nih yang bakal dibawa? Yang dinilai dari nasional itu sendiri sebenarnya seberapa kita berdampak sih Kak selama kita ngejabat dalam 1 tahun, dan yang pasti advokasi sih Kak. Nah, dan yang itulah yang Akbar bilang tadi, Akbar lagi nge-preparein hal itu. Apa tuh? Untuk advokasi. Kalau
spill dikit kayaknya masih rahasia ya teman-teman. Karena biar nanti teman-teman penasaran dan bisa ditonton langsung di YouTube-nya Genre Indonesia. Oh, kapan rencana untuk Akbar berangkat ke Itu Jakarta? tergantung dari nasionalnya Kak, tapi kalau dari tahun kemarin sekitar bulan 7. Dan 7, Iya. bentar lagi nih. Iya, bentar lagi Kak. Bentar lagi ya. Berlalu yang apa yang Akbar lihat dari tadi kita sudah sosialisasi lah ya. Akbar akan menyiapkan advokasi khusus ya untuk teman-teman di Sumatera Selatan gitu. Nah, kalau dari Akbar melihat sendiri fenomena ini, dari 3 poin tadi ya untuk remaja di Sumsel gimana Bar? Fenomena yang sudah terjadi gitu ya. Oke, mungkin kalau yang Akbar lihat dari Sumsel sendiri itu Kak, banyaknya mungkin kenakalan-kenakalan remaja ya Kak. Terutama yang lumrah mungkin bagi kita itu kayak merokok gitu kan, itu sebenarnya sesuatu hal yang tidak sehat tapi sudah lumrah di kita, dan itu sebenarnya ada pro kontranya setiap orang Kak. Iya sih benar. Nah tapi ya terlebih dari kami sendiri itu kan termasuk sudah mengindikasi ke narkotika, dan itu sangat beresiko lah menurut kami, dan Akbar nilai di Sumsel sendiri itu perlu ditekankan lagi sih Kak, agar kita bisa terhindar dari yang namanya narkotika itu Kak. Karena ya rokok sendiri itu mungkin gerbangnya dari narkotika sih Kak menurut Akbar. Jadi bagaimana cara kita menghindarkan hal tersebut, dan bagaimana cara kita menekankan agar remaja-remaja khususnya di Sumsel itu tidak menganggap remeh tentang hal rokok tersebut Kak. Ah tuh ya pemirsa TVRI ya. Kalau yang nonton nih kaulah muda nih ya, ayo jangan ngerokok dulu gitu. Jangan ngerokok dulu, jangan ngerokok gitu. Wah, ini ada Akbar nih nanti ya yang bakal bakal ngasih tahu kalian ya. Nah, jadi berarti yang menjadi duta genre berarti harus menjauhi 3 poin tadi dulu ya, Iya, untuk benar sih, harus Kak. introspeksi dirinya dulu kan, kayak gitu. Bar, tapi aku mau nanya gini Bar, Abang kan masih kuliah ya Bar? Iya. Dengan kegiatan yang banyak tadi kan ya, Benar. ke daerah-daerah gitu. Sulit nggak Bar untuk mengatur waktunya Bang? Oke, sebenarnya ini tantangan sih Kak yang pastinya bagi Akbar kan. Tapi di situ mungkin Akbar terdidik bagaimana cara kita memanage waktu, dan kalau tips dari Akbar mungkin Akbar tuh sering mengelompokkan mana yang penting dan mana yang genting gitu Kak. Jadi Penting dan penting. iya Oke. benar, karena itu sama-sama penting pastinya kuliah dan organisasi. Tanggung jawab ya, ya, tanggung tanggung jawab jawab ya. sebagai duta genre. Tapi di situ kita lihat dulu urgensinya Kak. Kira-kira yang genting yang harus kita lakuin duluan itu yang mana, tanpa meninggalkan suatu hal yang penting kita tadi gitu Kak. Jadi ketika kita ketemu nih suatu hal yang bertabrakan gitu kan, dan kita harus klasifikasi dulu Kak, ini genting atau penting nih, dan yang mana kira-kira kita bisa lakukan terlebih dahulu. Dan di situ juga mungkin yang ngedidik Akbar untuk tidak berleha-leha gitu Kak ya, atau membuang waktu. Jadi kita bisa namanya itu mengefisiensi waktu sih Kak. Manajemen waktu. Iya, ya. biar manajemen waktu dan efisien waktunya, bagaimana cara kita dalam waktu yang singkat bisa menyelesaikan hal yang Banyak iya, gitu ya. banyak gitu. Gitu sih Kak tantangannya. Oh iya, berarti itu memang menjadi PR juga ya, Iya, mungkin benar. untuk teman-teman ya pemirsa TVRI Sumatera Selatan, kalau ingin ikut ke bisa pageant ya, salah satu Iya, kita pageant. ya pageant di saat ini banyak banget pageant ya, salah satunya duta genre ini ya, Iya. teman-teman harus mempersiapkan juga. Kalau dipikir-pikir nih, kira-kira aku bisa nggak ya untuk manage waktunya? Iya, gitu. betul Karena banget. ketika sudah terpilih tanggung jawabnya besar loh ya. Kalau kayak Akbar satu provinsi kan, Iya, Sumsel benar. gitu. Bar, lalu selain tadi program kerja yang dilakukan Bar untuk anak-anak muda Bar, apakah datang ke sekolah-sekolah, ke kampus-kampus, ataukah ada kegiatan-kegiatan dari webinar dari media sosial ya, atau live Instagram? Iya. Apakah ada? Ya benar sih Kak, itu mungkin salah satu program dari kami, karena Duta Genre sendiri itu kan untuk memberikan informasi ya Kak. Jadi banyak sekolah-sekolah yang menghubungi kami untuk memberikan, misalnya mereka ada seminar nih yang terkait tentang fokusnya kami gitu, terkait 3 KRR tadi. Nah itu mereka banyak sering mengundang kami untuk menjadi speaker dan memberikan informasi tentang apa yang mereka inginkan gitu Kak. Nah dan juga kami juga bukan mengedukasi dalam bentuk secara langsung aja Kak, bukan kami langsung terjun langsung datang ke sekolah, tapi juga kami dituntut untuk membuat konten, dan itu kami biasanya dalam seminggu 1 atau 2 kali Kak.
1 atau 2 kali untuk membuat konten mengenai materi-materi yang ada di genre. Karena genre sendiri itu kan masih banyak lagi sih Kak materi-materi yang harus diperdalami, dan itu bagaimana cara kita menjadi ayah yang baik, bagaimana cara kita menjadi ibu yang Itu baik. sampai dipelajari di Iya, Duta itu Genre? sangat dipelajari gitu Kak. Jadi kita itu namanya ada 10 dimensi kesiapan berkeluarga itu Kak. Itu sangat banyak yang harus kita siapkan. Jadi disitulah kami mengedukasi lewat konten teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat kontennya mungkin di Duta Genre Sumsel, itu dugen_sumsel, atau ke IG aku sendiri itu _Akbar Amanta gitu Kak. Oh, berarti sangat luas ya? Iya benar sekali, itu sangat detail Kak. Sampai ke perencanaan untuk menjadi ayah, Iya, menjadi orang tua ya, menjadi benar. ayah, ibu. Itu dipelajari juga berarti ya? Sampai iya Kak, karena apalagi kami adalah juga program stunting ya Kak. Jadi program stunting itu yang harus kita perhatikan 1000 hari pertama Kak. Mulai dari masa kandungan. Jadi bagaimana cara ibu itu mengkonsumsi makanan yang masuk, dan bagaimana cara ibu itu memberikan asupan bayi itu pada saat bayi itu udah lahir gitu Kak. Nah jadi sedetail itu, dan memang harus se-aware itu kita Kak. Se-aware itu akan hal tersebut agar kita terhindar dari hal yang tidak diinginkan yang pastinya. Berarti berat ya Bar? Jadi Duta Genre ya Bar? Karena ya selain kita mempromosikan atau mensosialisasikan, materinya itu banyak ternyata. Banyak ya? banget Kak, banyak banget. Yang Karena itu kami juga itu. Iya, kami itu ada banyak banget modul Kak. Dan modul itu bisa dibilang sampai ratusan halaman lah setiap modul itu sendiri, dan itu harus kami kuasai yang pastinya untuk lagi-lagi minimal ketika orang bertanya kepada kita tahu apa yang kita jelaskan itu mereka tahu gitu Kak. Setelah terpilih menjadi Duta Genre Sumsel ya 2024, nyesel nggak sih Bar dengan dengan apa yang banyak tadi ya, kegiatan yang banyak, terus ya tentunya pasti ilmu dapat gitu kan pasti. ya. Mungkin dikit-dikit bar cak mana Bar? Iya Benar. benar. Banyak gitu kan. Ya, jadi pusat informasi ya. Bener. Nyesel nggak sih Bar? Kalau dibilang nyesel yang pasti enggak sih Kak. Karena di sini Akbar banyak belajar tentang bagaimana cara Akbar memanage diri Akbar sendiri sih Kak. Bagaimana Akbar diberikan tanggung jawab, bagaimana cara Akbar menjalankan amanah tersebut terus bagi Duta Genre. Terus dari sini juga Akbar banyak belajar bagaimana cara kita memahami orang gitu Kak. Bagaimana dan juga di sini Duta Genre sendiri mungkin Akbar terpilih dulu ada ketakutannya ya Kak. Mungkin sanggup nggak sih aku menjalankan selama 1 tahun ngejabat, apakah aku mampu nggak, ataukah layak nggak aku nih. Tapi ya Akbar sendiri pernah dinasihatkan oleh teman-teman kayak juri itu atau penilai itu tidak mungkin salah pilih, atau istilahnya itu selempang, tidak mungkin ada salah pilih. Nah di situ mungkin Akbar menyesuaikan diri Akbar, dan Akbar tidak ingin membuat stigma yang ada di pikiran Akbar atau persepsi yang di diri Akbar itu benar gitu Kak. Karena ketakutan yang ada di diri Akbar itu harus Akbar lawan, dan Akbar harus melawan hal tersebut dan tidak mengikuti hal tersebut. Jadi kan Akbar memikirkan bahwa aku nggak cocok nih kayaknya, aku nggak sanggup nih. Tapi bagaimana cara kita memantaskan diri bahwasanya kita benar-benar pantas nih untuk jadi winner Duta Genre Sumsel gitu Kak. Mentalnya berarti udah keren ya berarti. Jadi memang setelah terpilih banyaknya dengan kegiatan-kegiatan tadi kita harus menyesuaikan ya Bar ya. Karena itu pusat informasi semua. Iya, benar Kak. Ya anak-anak muda harus paham ya. Benar Kak. Jadi jangan kita tidak paham ya dengan gimana cara kita mempersiapkan ya masa depan yang baik. Itu berarti salah satunya adalah dari teman-teman dari Duta Genre ini benar gitu sekali, kan. Kak. Bar, kalau misalkan nih ada yang mau daftar nih Bar dari Duta Genre Bar, mungkin dengan nonton ini kayaknya ngeliat Kak Akbar nih, kayaknya kerenian gitu ya. Keren nih gitu, mau bisa menjadi pusat informasi, kita bisa merencanakan masa depan. Nah, untuk di Sumsel sendiri Bar, mungkin bukaannya kapan, terus kira-kira secara umum apa aja sih yang harus dipersiapkan Bar? Oke, teman-teman, mungkin teman-teman yang menarik nih ya, yang tertarik akan genre ini sendiri, teman-teman pantengin aja terus IG Duta Genre Sumsel. Itu kemungkinan kami bakal open rekrutmen itu di bulan 7 atau bulan 8. Mungkin dipantengin terus aja di Duta Genre Sumsel sendiri, itu bakal ada informasi yang pastinya. Dan
Yang harus teman-teman siapin dari pendaftaran ini sendiri yang pastinya mental, yang pasti yang seperti Akbar katakan tadi Kak, mental, dan siapin materi-materinya teman-teman. Karena di IG Duta Genre sendiri itu ada link tentang materi secara singkat, dan ada juga di websitenya Kak, di Genre Sumsel atau di BKKBN. Di situ boleh dipelajarin dari sekarang kalau memang teman-teman berminat untuk terjun langsung di Duta Genre ini sendiri. Wah, tuh ya. Ayo kalau mau menjadi the next Akbar gitu untuk menjadi Duta Genre boleh. Sayangnya saya nggak bisa ikut lagi kalau masih bisa daftar mau daftar. Iya. Nah ya mungkin di disclaimer juga sih Kak, karena Duta Genre ini sendiri tujuan utamanya itu akan mengedukasi sih Kak. Jadi teman-teman harus mempelajari tentang bagaimana cara berbicara di depan umum dan berani mengungkapkan apa isi hati teman-teman. Nah itu harus belajar sih bagaimana cara kita menyampaikan kalimat asertif ketika kita tidak nyaman, kita harus berbicara gitu Kak. Nah di situ kita harus belajar, dan namanya Duta Genre ini berbeda sih Kak sama pageant-pageant lain, karena dia fokusnya untuk memberikan dampak ya Kak ke lingkungan sekitar kita. Jadi di sini teman-teman harus yang namanya menyiapkan public speaking teman-teman, bagaimana cara teman-teman berbicara di depan umum, dan apa yang teman-teman itu sampaikan itu sampai ke audiensnya gitu Kak. Oke. Wow, berarti memang banyak yang dipersiapkan ya baru untuk ikut pageant. Dalam hal ini agak berbeda gitu ya. Benar. Ini pageant Duta Genre ini memang harus mengedepankan bidang keilmuan kita, dan juga harus siap ya menjadi penyambung lidah ya, terutama untuk di keluarga kita sendiri ataupun di masyarakat sekitar kayak benar, gitu ya. Kak. Oke, Bar, lalu apakah ada pesan deh atau pengalaman Akbar lah ya yang sudah Akbar lakukan kurang lebih 1 tahun menjadi Duta Genre di tahun 2024 Sumsel ya. Ketika sudah Akbar udah turun ke masyarakat, Akbar sudah menyebarkan informasi-informasi ya melalui offline ataupun secara langsung ataupun melalui media sosial gitu kan. Apakah ada yang menarik ataukah pesan yang ingin Akbar sampaikan ya untuk seluruh masyarakat ataupun pemirsa TVRI Sumatera Selatan ataupun terutama untuk generasi muda saat ini nih Bar? Oke untuk Sobat Cuko nih ya Kak. Sobat Cuko. Cuma KTP pempeknya ini. Oke untuk Sobat Cuko sendiri, saya selaku Duta Genre Provinsi Sumatera Selatan itu mungkin mengharapkan ya Kak, yang pastinya mengharapkan dengan kami juga berusaha untuk terus menyebarkan informasi untuk mungkin ke pelosok-pelosok daerah yang kami lagi fokuskan sekarang, agar informasi tersebut tersebar dengan rata Kak. Dan dari kegiatan kami itu sendiri teman-teman, mungkin teman-teman yang sudah mendapatkan informasi itu boleh banget kami harapkan untuk menyebarkan informasi tersebut. Tapi sebelum teman-teman memberikan informasi ke masyarakat lain, teman-teman harus yang namanya itu bertanggung jawab atas diri teman-teman dulu Kak. Nah, jadi setelah teman-teman mendapatkan informasi itu, teman-teman harus menerapkan informasi tersebut ke dalam diri teman-teman terlebih dahulu. Terus teman-teman harus yang namanya itu menyebarkan informasi, agar informasi-informasi yang positif ini agar ini dapat tersampaikan dengan rata Kak. Karena perencanaan kehidupan atau generasi berencana itu sangat penting di kehidupan kita, agar kita bisa yang namanya itu mencapai Indonesia emas Kak, gitu. Jadi demi generasi yang gemilang, kita butuh perencanaan yang sangat matang dari sedini mungkin. Gitu Kak. Demi masa depan yang cemerlang, harus mempersiapkan perencanaan kehidupan sedini mungkin. Nah tuh ya, jadi yang menarik dari Akbar tadi untuk teman-teman, jadi kita harus aware ya terhadap bukan terhadap masyarakat ya, terhadap diri kita sendiri gitu yang pastinya awalnya harus ke diri kita sendiri. Terutama yang triad KRL tadi ya. Jadi teman-teman harus menjauhi dari untuk pernikahan dini, seks pranikah, dan juga narkotika. Nah ini menjadi memang bisa dibilang penyakit untuk anak-anak muda ya. Ayo kita jauhin gitu ya 3 poin ini ya. Semoga nanti kedepannya kita bisa menjadi generasi yang baik ya, generasi emas. Ya. Akbar, terima kasih banyak sudah ngobrol-ngobrol ya di Cuko. Muhammad Akbar Amanta selaku
Duta Genre Sumsel 2024. Akbar, terima kasih banyak. Oke, Dan sama-sama. juga Sobat Cuko, pemirsa TVRI Sumatera Selatan, terima kasih banyak telah menyaksikan Cuko. Sampai jumpa di minggu depan. Saya Dwiki Adi Putra dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa.